Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari kita mulai acara kita Manarema pada pagi hari ini dan kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan berfirman-Lah pada kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya boleh memberi kekuatan, menolong dan membekali setiap aktivitas kita. Mari kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan ke-58. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bersyukur. Sifat bersyukur adalah merupakan sifat seorang anak-anak Tuhan yang selalu merasa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Karena kita tahu pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu untuk melaksanakan semua aktivitas kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan amat baik, Tuhan amat luar biasa. Di sini dikatakan, bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Itulah kehidupan kita orang percaya. Kemenangan demi kemenangan selalu diberikan oleh Bapa kita lewat Yesus Kristus. Yesus yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah memberikan pengharapan, bahkan sudah memberikan satu kehidupan bagi kita. Patutlah kita syukuri selalu dalam kehidupan kita. Manusia seringkali sulit untuk bersyukur. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali banyak masalah yang terjadi. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam lingkungan keluarga kita, baik di dalam persaudaraan pelayanan kita. Seringkali masalah selalu terjadi. Dan bahkan seringkali masalah itu tidak dapat kita selesaikan. Yang membawa kehidupan kita di dalam satu keadaan yang cukup meresahkan. Hingga kita seringkali mengalami kelemahan. Kita tak dapat berbuat apa-apa. Tapi jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Karena Dia yang telah memberikan kemenangan bagi kita lewat Yesus Kristus. Sebuah pujian mengatakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah
bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah merupakan satu janji iman percaya kita kepada Tuhan karena karyanya yang begitu luar biasa, karena kasih yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ya, kita tidak goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayananmu. Bagaimana kita bisa membawa sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan lewat pelayanan yang diwarnai dengan selalu penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun banyak hal yang terjadi, banyak hal yang seringkali tidak menyenangkan di hati kita, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanan kita, iblis selalu ingin ikut beracara di dalamnya. Namun jikalau kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka kita pasti dapat melewati semuanya itu dengan satu kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman kepada kita semua, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti dunia yang berikan. Bukan damai sejahtera yang dari dunia, tapi damai sejahtera ku sendiri ku berikan kepadamu. Itu satu jaminan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kekuatan yang luar biasa yang dapat memberikan semangat, keteguhan di dalam iman kita, di dalam kita menghadapi segala cobaan, di dalam kita menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa tidak mampu. Janganlah kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Janganlah kita selesaikan dengan akal kita sendiri. Tapi tetaplah serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajak kepada kita, bersyukurlah di dalam segala hal. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus teguh, kita harus tangguh, memiliki pengharapan yang tidak putus-putusnya. Karena dalam pengharapan itu ada satu kehidupan kekal yang selalu menjadi tujuan bagi kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dituliskan juga, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jerih payahmu tidak sia-sia. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan kita. Cukup hanya kita. Mampukah menyerahkan hidup kita, menjalani hidup kita sepanjang hari yang penuh dengan masalah dan tekanan dan berbagai macam cobaan, gangguan kuasa kegelapan. Dapatkah kita hadapi dengan penuh ucapan syukur? Pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan pada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita patutlah selalu hadapi dengan penuh ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa Allah yang sanggup memberi kekuatan dan menolong kita. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita.
Roh Kudus selalu ada di dalam hati dan pikiran orang percaya. Damai sukacita Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan kita. Cukup kita bersyukur kepada Dia. Naikkan ucapan syukurmu senantiasa kepada Dia di dalam situasi apapun juga. Biarlah kita mampu menaruh iman percaya kita di atas segala kehendak kita secara pribadi. Karena kehendak manusia tidak akan menyelesaikan masalah, tapi kehendak Allah selalu memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dan bahkan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ini tugas pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, menceritakan keajaiban Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, membagikan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sehingga bukan kita saja yang diselamatkan, tapi banyak saudara-saudara kita yang dimenangkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini di dalam Mazmur selalu mengatakan pujian kepada Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan segala hal yang sudah dialami oleh Raja Daud di dalam kehidupannya. Berarti Raja Daud memiliki satu kerinduan yang luar biasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk membagikan segala perkara-perkara yang ajaib yang sudah Tuhan berikan dan terjadi di dalam kehidupan Raja Daud secara pribadi. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita merasakan, sudahkah kita menikmati kemurahan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Lalu apakah kita berdiam diri? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita, beritakanlah sukacita yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk saudara kita yang lain. Kemenangan yang sudah Yesus berikan bagi kehidupan kita harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Itulah bentuk kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita yang sudah diberkati, kita harus jadi berkat untuk saudara kita yang lain. Yang pertama dan yang terpenting, bukan saja berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani, yaitu hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, yang pertama, kita harus senantiasa hidup penuh ucapan syukur.
Yang kedua, kita harus ingat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah diberikan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Semua itu harus kita tampilkan, kita ekspresikan lewat sepanjang kehidupan kita, hingga hidup kita ini boleh menjadi berkat guna kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan bagi kita, sekalipun waktunya singkat. Biarlah lewat waktu yang singkat, selagi aku masih kuat, aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku mau memberitakan kebesarannya. Aku mau memberitakan segala keajaiban dan keajaiban yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, selagi Tuhan masih berikan kesempatan yang indah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba percaya setiap perenungan yang sudah Tuhan berikan bagi kami merupakan satu peringatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Inilah bentuk kasih-Mu, bentuk kesetiaan-Mu, bentuk perhatian-Mu kepada kami semua Tuhan. Agar kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap hidup di dalam penuh ucapan syukur. Agar hidup ini boleh tetap memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.